semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Arsilia Banatandidatu. Saya salah satu mahasiswa jurusan Teologi STT Inti Makassar. Jadi pada video pertama saya ini, saya akan membahas tentang administrasi gereja baru atau disingkat AGB. Jadi AGB punya 6 dimensi. Tapi pada video kali ini kita akan membahas dimensi yang pertama, yaitu Alkitab, doktrin, dan teologi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu administrasi gereja. Jadi administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan kegiatan gereja secara teratur melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Nah, administrasi gereja sendiri ada dua, yaitu administrasi gereja lama atau disingkat AGL, dan administrasi gereja baru atau disingkat AGB. Nah, AGL ini lebih dulu hadir dibandingkan dengan AGB, dan AGL masih banyak digunakan di gereja-gereja saat ini. Namun pada kenyataannya, AGL ini tidak efektif karena punya cara pandang yang bertolak belakang dengan AGB, karena AGB sesuai dan didasarkan pada Alkitab. Nah, mari kita lihat beberapa cara pandang yang berbeda dari AGL dan AGB. Untuk AGL yang pertama, gereja adalah bait atau rumah Allah. Yang kedua, gereja masih disebut pusat penata layanan. Yang ketiga, sulit menerima hal baru. Dan yang keempat, miskin firman dalam diri. Nah, untuk AGB, 1. Gereja perlu diperbaharui. Yang kedua, gereja salah satu pembinaan warga gereja. Dan yang ketiga, teologi atau dogma yang diperiksa kembali kebenarannya. Nah, mari kita simak apa definisi administrasi gereja baru. Nah, administrasi gereja baru adalah praktik pengelolaan gereja berdasarkan prinsip atau nilai Alkitab, dijelaskan dengan kerangka pikir teologi, diimplementasikan berdasarkan pendekatan keilmuan multidimensional yang relevan dan mutakhir. Nah, kita kaitkan pada dimensi yang pertama, yaitu Alkitab, doktrin, dan teologi. Yang pertama, Alkitab. Alkitab yang di dalamnya berisi firman Tuhan memberi petunjuk supaya gereja perlu untuk diperbaharui. Ini dapat kita lihat dalam Markus 2 ayat 21 sampai 22. Gereja perlu menerima hal-hal yang baru, dan gereja juga perlu memasukkan semangat baru agar gereja nantinya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Nah, Alkitab harus menerangi administrasi gereja. Jadi Alkitab punya peran dan pengaruh besar terhadap administrasi gereja karena Alkitab menjadi dasar dalam mengambil kebijakan dan aturan bagi gereja. Selain itu juga untuk mewujudkan perkembangan pelayanan di gereja, juga dengan adanya administrasi gereja tidak terlepas dari ajaran yang ada dalam Alkitab. Nah, yang kedua, doktrin. Doktrin adalah suatu ajaran yang didasarkan pada suatu agama tertentu dengan nilai dan norma yang ada di dalam agama tersebut. Nah, ketika doktrin telah melekat dalam diri individu ataupun kelompok, maka doktrin tersebut akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan juga mempengaruhi perilaku dari individu atau kelompok itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan manusia, doktrin mempunyai pengaruh yang sangat besar pada pola hidup dan tingkah laku. Nah, gereja sebagai organisasi yang merupakan salah satu fungsi dari administrasi gereja ini tidak bisa lepas dari doktrin agama Kristen yang telah menjadi dasar berdirinya organisasi tersebut. Nah, organisasi memiliki pemikiran bahwa
Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam gereja merupakan panggilan ataupun perintah dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga yaitu teologi. Nah, dalam administrasi gereja diperlukan keterampilan atau kemampuan rohani dari anggota dan pemimpin gereja, sehingga gereja perlu belajar tentang teologi. Nah, administrasi gereja sendiri tidak bisa berdiri sendiri tanpa teologi. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi teologi ini bisa membantu anggota gereja dan pemimpin gereja belajar bahwa dalam administrasi gereja penting untuk dilakukan pembaharuan. Nah, kesimpulan dari semuanya yaitu gereja harus berkembang seiring berjalannya waktu, dan gereja juga harus menerima hal-hal baru karena gereja pastinya akan mengalami banyak tantangan dan masalah, baik itu tantangan internal maupun eksternal.